Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isam Alim dengan NIM 0530831101 dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Dalam video ini saya akan melakukan praktik dari mata kuliah komputer jaringan di mana saya diminta untuk mempraktikkan perintah-perintah dasar jaringan komputer menggunakan CMD. Di sini saya telah membuka jendela CMD-nya di mana saya setting sebagai administrator. Baik, langsung saja kita ke perintah nomor satu yaitu CD atau Just Directory. Perintah ini berfungsi untuk memindahkan directory. Di sini directory kita yaitu Windows. Di sini kita lihat Windows. Kemudian kita akan pindahkan di mana saya sudah membuat file bernama UT. Jadi kita pindahkan direktorinya ke file UT tersebut. Oke, hasilnya seperti ini. Nanti akan muncul direktori kita setelah berpindah ke UT ini. Kita lanjut ke perintah kedua yaitu CLS atau clear screen. Perintah ini berfungsi untuk menghapus layar, menghapus tulisan yang ada pada layar seperti ini. Layar kembali bersih. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3 yaitu CLS garis miring tanda tanya. LS garis miring tanda tanya. Perintah ini berfungsi untuk menunjukkan file bantuan dari perintah CLS tadi. Kita lihat di sini dia menunjukkan bahwa CLS itu berfungsi untuk clear the screen gitu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, dir garis miring tanda tanya. Nah, untuk perintah ini yaitu berfungsi untuk menunjukkan file petunjuk dari directory, perintah directory. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelumnya kita bersihkan dulu sini. Kita lanjut ke soal nomor 5 yaitu if config. Config. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi seperti IP address, kemudian netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa dari IP yang kita gunakan. Langsung saja kita lihat seperti apa tampilannya, seperti ini. Jadi di sini ada informasi mengenai internet adapter, kemudian wireless LAN, local area connection 1, tidak ada yang connect, kemudian local area connection 2, tidak ada media yang connect. Kemudian di sini karena saya menggunakan WiFi, maka terbaca di sini informasi yang terkonek yaitu WiFi. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6 yaitu if config slice out. Kurang lebih hampir sama dengan if config yang awal tadi. Namun di sini lebih lengkap informasi yang kita dapat, yaitu ada tambahan seperti DNS di sini. Jadi ada informasi tambahan mengenai DNS. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita bersihkan dahulu. Soal nomor 7 yaitu if config slice tanda tanya. Nah, untuk if config slice tanda tanya ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu untuk menampilkan petunjuk, file petunjuk dari fungsi if config tersebut. Jadi fungsinya sebagai berikut, nanti ada if config all, renew, renew all, release, dan lain sebagainya. Di sini petunjuknya, apa itu fungsi dari if config tersebut. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8, in config release. Kita bersihkan dahulu. Release. Nah, if config release ini berfungsi untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9 yaitu if config renew. Kita bersihkan dulu di sini. If config slash renew.
Nah, perintah ini itu berfungsi untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Baik, seperti ini tampilannya. Kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu ifconfig display DNS. Kita bersihkan dahulu display DNS. Baik, ini berfungsi untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Baik, sini kita lihat tampilannya seperti ini. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu ifconfig plus DNS. Nah, perintah ini tuh berfungsi untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Di sini tampilannya telah berhasil successfully flash DNS resolver test. Artinya kita telah berhasil untuk mengflash atau mereset DNS kita. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya yaitu ifconfig register DNS. Ifconfig DNS. Nah, untuk perintah ini itu digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Jadi di sini kita telah berhasil mendaftarkan komputer kita kepada DNS terdekat. Uh, Kemudian jika nanti ada error, nanti akan dilaporkan dalam kurang lebih 15 menit gitu. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 13 yaitu ping. Ping ini merupakan akronim dari paket internal Gopher, yakni sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan untuk mengecek koneksi di sebuah komputer. Jadi misalkan biasanya ini untuk mengecek komputer yang terkoneksi dengan internet. Kita contohkan misalkan saya di sini ingin meng-ping google.com. Oke, kita enter coba. Nah, di sini. Jadi ketika kita menguji, kita meng-ping google.com ini, maka google.com akan meng-reply. Sini kita lihat memberikan reply seperti ini. Selanjutnya kita coba ke soal, baik kita selanjutnya kita ke soal nomor 14 yaitu netstat. Netstat ini berfungsi untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Kita coba misalkan netstat. Kita coba perintah netstat min A. Nah, perintah ini tuh untuk menampilkan semua koneksi, baik yang listening maupun yang tidak. Jadi sini eh, informasi statistik koneksi, baik yang listening maupun yang tidak, akan tampil di sini. Baik, selanjutnya kita ke perintah nomor 15 yaitu tracer. Tracer ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Contohnya di sini, saya akan melakukan tracer pada halaman microsoft.com. Nah, di sini adalah rute yang dilewati pada halaman pada halaman microsoft.com, di mana pada data ini kita lihat hasil tes yang dilakukan, koneksi yang digunakan cukup cepat ya, cukup baik, di mana terdapat 6 hops. Baik, perintah selanjutnya yaitu nomor 16, petping. Petping ini berfungsi untuk mengukur network latency dan network loss. Langsung saja kita coba praktikan sini, petping. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 17 yaitu NS lookup, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita langsung saja kita tuliskan perintahnya di sini, NS lookup.
Kita tunggu masih loading sini. Baik, selanjutnya kita ke nomor 18 yaitu Nets. Nets ini berfungsi untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan yang sedang berjalan pada komputer kita. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan perintah Nets untuk menampilkan jaringan yang sedang saya gunakan. Di sini kita lihat misalkan Nets LAN show. Nah, ini adalah data dari konfigurasi jaringan yang saya gunakan sebelumnya, yaitu seperti ini riwayatnya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 19, yaitu route. Route ini digunakan untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Misalkan di sini kita menggunakan perintah print, route print. Nah, route print ini berfungsi untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table, yaitu ketika kita menggunakan route print maka tampilannya seperti ini, yaitu perintah yang sedang berjalan di route table. Terus juga kita ingin menambahkan route, jika kita ingin menambahkan perintah route maka kita menggunakan perintah route head. Jika kita ingin menghapus perintah route maka kita menggunakan route delete. Selanjutnya yaitu soal nomor 20, net. Net ini berfungsi untuk menghentikan perintah. Baik, selanjutnya yaitu net. Net ini berfungsi untuk melihat opsi tambahan seperti pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Kemudian yang akan saya praktikkan di sini yaitu untuk perintah net view. Net view ini digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan local area network kita. Apakah mereka beroperasi sebagai teamwork kita atau tidak? Langsung saja di sini ketikkan net view. Kita tunggu, masih loading. Nah, karena tidak ada komputer yang terhubung dengan komputer kita, maka di sini tertulis bahwa the server of this work group is not currently available. Berarti tidak ada work group yang tersedia gitu. Jadi kita tidak dalam keadaan work group. Baik, demikian pelaksanaan tugas praktik dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.